Tangis Angelina Sondak pecah. Ekspresi duka kehilangan sosok ayah tercintanya Lucky Sondak. Ayah Angie meninggal dunia hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022, diduga akibat penyakit jantung dan komplikasi. Sempat dirawat dan mendapat pertolongan di sebuah rumah sakit di Jakarta, namun nyawa Lucky Sondak tak tertolong lagi. Beredar detik-detik terakhir sang ayah dan syoknya ibunda Angie saat melihat kenyataan bahwa sang suami telah pergi selamanya. Pada momen yang tak diharapkan itu, hati Angie bak disayat sembilu. Menurut pengakuannya, proses terakhir sang ayah pergi selamanya mirip dengan proses yang dilalui mendiang suaminya Adjie Said yang membuatnya dirundung rasa syok yang luar biasa dan tidak bisa menyaksikan momen itu untuk kedua kalinya. Lebih lagi, sang ayah meninggal dunia saat dirinya belum setahun menghirup udara bebas dari penjara yang dijalaninya selama 10 tahun dan hanya beberapa bulan pasca perayaan ulang tahunnya yang ke-78. Lalu seperti apa tangis Angie menghadapi duka meninggalnya sang ayah tercinta? Dalam duka Angie tak terlepas dari dalamnya rasa cinta Angie pada sang ayah. Diakui Angie, sang ayah tidak hanya mendukung dan mendampinginya sejak kecil, tapi juga pada momen-momen sulit hidupnya, seperti dalam kasus yang menjeratnya di penjara dengan vonis 12 tahun, sang ayah selalu berada di garis terdepan dalam memberi support hingga rutin menjenguknya di penjara untuk menguatkan dan menenangkan Angie agar menghadapinya dengan hati yang lapang, sabar, dan kuat. Di sisi lain, yang mengesankan bagi Angie adalah cinta sang ayah tidak pernah luntur, meski Angie memutuskan menjadi mualaf dan menikah dengan mendiang Adjie Said di tengah adanya penolakan dari keluarganya ketika itu. Lantas, seperti apa kenangan kebersamaan Angie dan ayahnya pada suatu momen bulan suci Ramadan? Tak hanya itu, diakui Angie, dirinya menjadi model, artis, dan putri Indonesia hingga politisi tidak terlepas dari dukungan sang ayah tercinta. Bahkan menurut Angie, ayahnya adalah coach atau pelatihnya dalam berbagai bidang yang digeluti Angie sejak kecil hingga ia menjadi politisi. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Duka Angelina Sondak meratapi kepergian sang ayah Lucky Sondak Minggu kemarin tampak begitu dalam. Rasa duka yang menyayat kalbu itu terekspresi dalam tangis Angie sembari berderai air mata, merasa kehilangan sosok yang sangat dicintainya dan menjadi idolanya, serta mendukungnya sejak ia masih kecil. Ayah Angie, Lucky Sondak, meninggal dunia di usia 78 tahun setelah menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Jakarta karena menderita penyakit komplikasi, jantung, hipertensi, gula, hingga kolesterol tinggi. Rencananya, jenazah mantan guru besar di Universitas Pelita Harapan dan juga mantan rektor Universitas Samratulangi Manado tersebut disemayamkan di rumah duka abadi Daan Mogot, Jakarta Barat. Yang membuat Angie merasa sangat syok adalah karena proses meninggalnya sang ayah mirip dengan proses berpulangnya mendiang suami tercintanya, Adjie Said. Ada Tuhan, jangan berdiri.
ini udah yang terbaik karena jadi juga nggak ngerepotin gitu. Walaupun prosesnya itu sama ketika saya melihat Mas Anji berpulang. Itu sama persis gitu, jadi saya agak sedikit drop karena peristiwa itu tuh terulang lagi gitu. Begitu dalamnya duka Angie karena sang ayah pergi saat dirinya masih ingin menikmati kebersamaan dan melepas rindu pasca dirinya bebas dari penjara. Ya, Angie yang bebas pada bulan Maret 2022 setelah 10 tahun di penjara, ia belum setahun melepas rindu bersama keluarga termasuk orang tuanya. Banyak momen yang terlewatkan saat Angie hidup di Hotel Prodeo. Maka, sebulan setelah kebebasannya, ia ikut memeriahkan perayaan ulang tahun ayahnya yang ke-78 di kampung halamannya di Manado bersama keluarga besar dan rekan-rekan ayahnya. Saat itu, sang ayah sempat mengungkap ingin mengabdikan sisa hidupnya untuk masa depan anak-anaknya, termasuk putrinya Angie dan juga cucu-cucunya. Ketika itu, sang ayah juga sempat mengungkapkan harapan sekaligus doanya agar Angie lekas menemukan jodohnya lagi. Namun, siapa sangka, 6 bulan pasca sang ayah bahagia merayakan ulang tahunnya, ia lalu pergi selamanya. Impiannya yaitu, jadi aku bilang the rest of my life will be dedicated for the future of my daughter and my grandsons. And jadi aku kan 78, dalam teori kan berapa lama lagi kita hidup kan. Jadi selagi masih ada kesempatan, ya kita berikanlah untuk masa depan mereka. Hanya masa depan itu, saya udah pernah bilang di modal terutamanya itu integritas. Ya, itu modal utama. Kekayaan sih yes, tapi it's not sufficient. Jadi itu nggak cukup itu. Tapi yang penting itu banyak orang. Duitnya udah nggak berseri, tapi kalau integritasnya itu integritas itu muncul kalau di kampus itu orang nggak bisa milih orang yang cuma karena duit ya, tapi karena kematangan intelektual, kemampuan menjaga emosi, kemampuan untuk care terhadap orang lain, ramah, sopan dan sebagainya. Nah, hari depan itu yang harus jadi andalan supaya mendapat public trust and also market trust. Ini kan kita kan ke masuk politik lagi kan. Kita kan startup yang keluar ini, kita mulai dengan bisnis yang bisa maju karena kepercayaan publik dan kepercayaan pasar. Jadi nggak ada cheating, ya nggak ada kebohongan. Itu yang diajarin tuh Pak. Iya. Jadi saya kan lagi masak tuh, misalkan masak cekalang atau masak rawa itu Dedi tuh bener-bener iya ya, jangan dipakein medicine gitu. Iya ya, minyaknya tuh harus bener-bener minyak yang bagus. Nah, walaupun itu capek gitu ya, mungkin kan karena untungnya jadi lebih dikit. Tapi karena Dedi tuh selalu bilang udah yang penting bisnisnya biar orang itu jadinya akhirnya bisa kembali lagi karena kamu nggak cheating dengan ingredient. Aku memang punya kado buat Dedi, cuman lagi dicak dulu nih. Nah mudah-mudahan ya kecak nih betul-betul. Jadi kan karena pas saya pulang kan saya lihat ya Allah kendaraan orang tua aku tuh udah yang tahun lama gitu, yang kilometernya juga udah berkatanya udah banyak gitu. Nah cuma kan emang tabungan aku kan ini belum nyampe, jadi aku tuh lagi kerja keras
mudah-mudahan sebulan 2 bulan ini saya bisa memberikan kado kepada orang tua saya gitu loh. Cuman kan rumah udah aku perbaiki. Makasih loh ya yang udah beli makanan di aku, udah nge-endorse aku. Sebenarnya itu kan aku memang persembahkan buat orang tua aku. Karena kan kalau mau dihitung dengan duit, rasanya aku nggak sanggup deh balas kebaikan orang tua aku menjaga Keanu selama 10 tahun. Begitu dalamnya duka Angelina Sondak meratapi kepergian sang ayah tercinta. Lantas seperti apa sosok sang ayah di mata Angie? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semuanya, nama gue Teguh Rasya. Jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube sehari 3 kali. Pokoknya langsung aja like, subscribe, komen, semuanya deh pastinya. Duka mendalam Angelina Sondak yang begitu menyayat hati meratapi meninggalnya sang ayah tercinta Lucky Sondak. Selain karena sang ayah adalah sosok yang sangat dekat dengan Angie, juga mencurahkan perhatian yang begitu tinggi kepadanya dalam kondisi apapun. Apalagi semenjak Angie terkena kasus yang menyeret Angie ke penjara selama 10 tahun, almarhum tak hanya sekedar mensupport Angie dalam menghadapi kasus hukumnya, mendiang pun diketahui selalu menjadi garda terdepan dalam mendukung Angie hingga menjenguknya secara rutin di penjara, guna memberinya kekuatan dan ketenangan agar Angie tidak sampai putus asa dan jatuh terpuruk menghadapi masalah yang menimpanya. Masuk, Prof. Belum cukup tadi. Cuman gambar, Prof. Aku sedih tapi harus ketawa. Ya, Prof. Oh berat, pasti berat, pasti berat. Ya. Kan tidak ada alternatif untuk tidak menerima secara formal, toh. Ya, toh. Habis kita ini orang kecil, orang yang seberang, orang bidontas, orang yang nggak punya koneksi, jadi we have no choice. Kita nggak punya alternatif untuk tidak menerima secara formal, walaupun di dalam penderitaan. Tapi kami sudah serahkan kepada Tuhan kok. Biarlah Tuhan kita masing-masing itu bekerja menurut rancangan damai sejahteranya sendiri-sendiri. Jadi waktu mengetahui itu pasti dia goncang. Iya. Jadi tugas saya sebagai ayah dan ibu pertama supaya dia kembali tenang. Dan itu tugas kita, kasih penguatan, kasih bahwa jangan sampai tidak lagi punya hope ya. Jadi tugas saya selalu memberikan harapan, apalagi dalam iman Kristiani saya kan. Gitu. Jadi penguatan itu aja. Dan syukur kemarin dia nelpon saya dari ruangan, saya lihat suaranya sudah mulai tenang dan kita diskusi panjang tadi pagi. Harapan dan kita harus berusaha. Saya sebagai ayah kan saya bilang saya tidak boleh biarkan. Karena saya juga sudah komit akhir hidup kita ini harus didedikasikan untuk anak dan cucu. Ya. Karena kan yang paling setia saat aku di dalam itu kan hanya ayahku. Seminggu 3 kali ayahku datang gitu. Tak hanya itu, menghadapi kondisi Angelina Sondak yang berpindah keyakinan yang berbeda dari keyakinan ayahnya dengan menjadi mualaf sejak menikah dengan Adjie Mas Said, meski sempat mendapat banyak penolakan dari keluarga,
Namun sang ayah pun akhirnya menerima dan menghargai keputusan Angie putrinya. Angie pun mengenang momen-momen indah bentuk toleransi dalam keluarganya, di antaranya ketika ayahnya menghargai pilihan Angie dan ketika mereka berdoa bersama dalam keluarga menurut agama dan keyakinan mereka masing-masing. Angie merasakan momen itu sebagai momen yang sangat indah. Seneng banget pas puasa, pas mau buka, itu lebih luar biasa lagi. Karena ngumpul semuanya, ya kan? Nah, kita buka, opa aku minta untuk doa dalam keyakinannya lah, gitu. Nah, terus aku kayak saya dan Kiano, ya kita dalam agama Islam gitu. Tapi itu indah banget ternyata. Nah, jadi nggak boleh marah, kan? Jadi opa udah bilang, opa ngeyel kan gitu-gitu, kayak lagi puasa gitu kan. Ya udah, akhirnya jadi seperti suatu kebersamaan yang nggak mungkin terlupakan. Ayah saya itu ayah terbaik gitu. Aku tahu aku banyak kecewain dengan keputusan aku untuk tidak sama dengan ayah saya, tapi justru ayah saya itu yang selalu ngingetin, ya udah kamu sholat yang benar itu. Kalau lagi puasa ya udah gitu, puasa yang full gitu loh. Aku sangat menghargai kenegaran ayah saya untuk menerima saya gitu, karena aku yakin bahwa Dedi itu sebenarnya mungkin hati kecilnya ikhlas gitu loh dengan keadaan saya, tapi kan menghadapi tekanan dari eksternal itu yang aku salut dengan ayahku. Luar biasanya sosok almarhum ayah Angelina Sondak yang peduli dengan keadaan putrinya dalam keadaan apapun. Lantas, seperti apa pesan terakhir ayah Angie yang membuat Angie menangis terseduh-seduh? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Hebatnya sosok ayah Angelina Sondak yang peduli dengan keadaan putrinya dalam kondisi apapun. Tingginya perhatian sang ayah terhadap Angie sejak kecil membentuk Angie menjadi seorang model, artis, hingga politisi. Angie mengenang bagaimana sang ayah telah melatih dan mendampingi serta mengarahkan dirinya sejak kecil belajar balet, menyanyi, mengikuti kompetisi lokal putri-putrian, di mana di belakang kesuksesannya ada sosok sang ayah sebagai coach alias pelatihnya. Australia dia sudah sejak kecil sudah ditrain untuk yang berhubungan, yang berkaitan dengan balet, ya, musik, menyanyi. Nah, itu dasarnya di sana. Ternyata itu berguna untuk mengembangkan bakat-bakatnya sebagai artis ya. Sambil di sana, sudah di Manado, kita ngajar. Dia ikut kompetisi dari kecil, masih kecil udah ikut kompetisi beauty contest ya. Kasih di Chile, dikalahin yang senior-seniornya itu. Wah, hebat juga. Jadi dia mulai di sana dia sampai SMA jadi ketua kelas di sana, mengikuti putri-putrian, banyak kontes-kontes sampai dia menang Miss Novotel. Dia mulai dari menang Pingkan Minahasa ini ya, wanita cantik di Minahasa dia nomor 1. Dan sudah itu dia naik ke Miss Nona Sulawesi Utara, namanya Noni Sulut. Lalu dia ikut Novotel, menang. Baru dia kemudian ke Jakarta, masuk Putri Indonesia. Aku coach dia, bukan hanya ilmunya tapi juga keberanian untuk
retorika untuk gimana berpidato. Dari saya kecil itu yang nganterin terus ngajarin. Nah, seingat saya sih sampai SMP lah itu kan. Kalau dari kecil mungkin masih oma ya, masih mama saya. Nah, jadi ketika saya udah SMP, nah terus saya ke Australia itu kan Dedi yang selalu ngajarin. Misalkan saya nyetir pertama kali diajarin sama Dedi. Nah, saya pidato pertama kali juga diajarin sama Dedi. Terus misalkan saya ikut Putri Indonesia, itu yang nge-coach itu pasti Dedi duluan. Nah, misalkan aku mau, jadi dari, kan kalau ikut putri-putrian di Manado itu kan selalu ada Miss Intelligensianya. Nah, jadi Dedi nih yang jadi coachnya aku. Harapan aku, I don't know about tomorrow itu di tangan Tuhan ya, termasuk jodohnya entahlah, kita kan tahu gimana. Yang penting supaya bisa menemukan jodoh nanti, kita masih muda, yang bisa tetap rukun dengan kita semua ya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.